Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Tundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa itu? Dava. Dava kenapa? Sakit? Oh, izin. Berarti selain Dava semuanya masuk ya? Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Berarti hanya Dava yang tidak masuk. Sudah ada izinnya ya? Sudah. Sudah siap belajar? Coba itu kursinya diperapikan. Siapa? Maida. Ya. Ya, sudah semuanya ya. Oke. Kita hari ini akan mulai materi baru. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian pasti pernah melihat ayam? Pernah. Melihat bebek? Kalau kakinya ayam? Karena sering kalian makan ya? Bentuknya kayak gimana kaki ayam? Ya, panjang-panjang luncing gitu ya. Nah, kalau kaki bebek pernah lihat? Dimakan juga enggak? Oh enggak. Oke, dia dimakan ya. Tapi kalian tahu nggak kenapa kaki ayam dan kaki bebek itu berbeda? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Kenapa kaki ayam dan kaki bebek berbeda? Siapa? Zidan. Kenapa? Kenapa kaki ayam dan kaki bebek berbeda? Karena kalau bebek bisa berjalan di air berenang. Oh gitu. Ya, Begitu. Terus kalau ayam nggak bisa tidak. yang terlalu dalam. Oh begitu. Kita lihat ya. Kita lihat jawaban yang bagus ya. Kita lihat video kita ya. Saya bukakan. Saya punya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Kali ini kita akan mendengarkan kisah mengenai menghargai perbedaan. Bagaimana ya kisahnya? Yuk dengarkan bersama-sama. Suatu hari, Ciko dan Becky bermain bersama. Mereka senang sekali karena saat itu bisa menemukan cacing. Kemudian Ciko berkata, "Oh, kita minum," ajak Ciko kepada si Becky. "Enggak," sakit Becky kepada si Ciko. Jalan berbatu membuat si Becky harus melangkah dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Si Becky yang tak kunjung sampai, si Ciko menjadi marah. "Ayo cepat," kata Ciko yang sudah tidak sabar. "Masih harus berusaha, tapi ini membuat kakiku sakit," jawab si Becky sambil menahan rasa sakit di kakinya ketika berjalan. "Anda kakimu seperti kakiku," kata Ciko dengan sombongnya. Ia pun berjalan meninggalkan si Becky. Di berjalan, Becky berkata, "Kaki kita memang berbeda," kata Becky dengan pelan-pelan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ciko berteriak, "Tolong! Tolong!" Teriak Ciko meminta pertolongan. Mendengar teriakan si Ciko, Becky langsung masuk ke sungai dan langsung berenang. "Aku akan menolongmu," kata Becky sambil tergesa-gesa. Berada di dalam air, gerakan Becky menjadi lebih cepat sehingga ia bisa menolong si Ciko. Ciko pun menjadi terselamatkan. "Terima kasih Becky,"
Kata Ciko kepada Peggy. Tenang, aku bersamamu, jawab Peggy kepada Ciko. Ciko menjadi merasa bersalah karena tadi sudah marah-marah kepada Peggy. Sambil menangis, Ciko berkata, aku tidak tadi, ternyata kaki membuat terberenang. Kata Ciko menahan air mata. Dengan ucapan temannya itu, Peggy pun tersenyum. Ia berkata, kau tetap teman baikku, meskipun kita berbeda. Saat itu, Ciko tak lagi meremehkan Peggy. Ia menghargai perbedaan temannya. Itu tadi kisah tentang si Peggy dan Ciko. Tahukah kalian hikmah yang bisa kita petik dari cerita tadi? Nah, jadi hargailah perbedaan teman. Terima mereka apa adanya. Sebarkan sikap cinta damai agar kita juga disenangi teman. Cerita tadi, tahukah kalian terletak di manakah perbedaannya? Coba kalian ingat-ingat apa yang terjadi dengan Ciko dan Peggy tadi. Sudah ingat? Iya, perbedaannya terletak pada kaki yang dimiliki. Yuk kita lihat kembali kaki kedua hewan tadi. Ternyata tulang kaki ayam lebih panjang, sedangkan tulang kaki bebek pendek. Yang kedua, kaki ayam tidak berselaput, sedangkan kaki bebek berselaput. Yang terakhir, bentuk kaki ayam memiliki cakar yang pendek yang digunakan untuk mengais makanan di tanah. Sedangkan kaki bebek memiliki selaput yang berfungsi agar bebek tidak terbenam ketika mencari makanan di dalam lumpur atau ketika berenang. Nah, itu tadi kisah mengenai ayam dan bebek, Ciko dan Peggy. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cerita Ciko dan Peggy. Siapa Ciko? Ayam. Peggy? Bebek. Tadi mereka berbicara tentang di video membicarakan tentang kaki ya, kaki ayam dan kaki bebek yang berbeda. Salah satunya tadi betul yang dikatakan si Zidane, ya kan? Zidane mengatakan bahwa perbedaannya karena kaki bebek itu digunakan untuk berenang, makanya berselaput, sedangkan kaki ayam digunakan untuk apa? Mengais makanan yang ada di tanah, kayak gitu ya. Nah, kenapa saya hubungkan dengan video ini? Karena kita akan mempelajari yang kaitannya dengan kenapa bisa kaki bebek itu untuk berjalan di lumpur, kenapa kaki ayam untuk untuk mengais. Nah, itu akan kita pelajari pada materi kita hari ini, yaitu materi tentang apa? Tentang apa? Tekanan. Nah, hari ini kita akan belajar materi tekanan. Tekanan itu ada 3 nanti. Tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Hari ini kita fokus pada tekanan pada zat cair. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pengamatan video diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep tentang tekanan dengan tepat. Konsep tekanan dengan tepat nanti melalui pengamatan video. Kemudian melalui diskusi kalian dapat mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan pada zat padat. Dan yang ketiga, melalui percobaan dan diskusi kalian dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan bidang tekan terhadap zat padat. Seperti itu. Materi gaya sudah kalian dapatkan di kelas 7 ya. Begitu juga luas permukaan itu kalian juga dapat di matematika juga ada, ya kan? Luas tahu kan?
Luas segitiga, luas persegi. Dapat kan? Iya, itu sudah kalian dapatkan. Nah, hari ini kita belajar keduanya lagi dihubungkan menjadi tekanan namanya. Nah, kemudian nanti ketika pembelajaran kalian nanti akan saya kelompokkan berkelompok-berkelompok, lalu kalian saya beri lembar kerja peserta didik, kalian diskusikan dan di situ ada praktikum sederhananya. Kalian kerjakan ya, kalian lakukan ya sesuai perintah. Hasilnya nanti salah satu dari kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Sudah siap ya? Seperti itu. Lalu nanti saya akan memberikan penilaian juga terhadap kalian ketika kalian sedang berdiskusi, saya nilai. Ya, jadi tolong keaktifannya ya, tanggung jawabnya ya. Nah, kerjasama antar kelompoknya seperti itu tuh dinilai. Selain itu, saya juga akan menilai hasil dari laporan praktikum kalian. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, saya akan menayangkan sebuah video. Nah, saya akan menayangkan sebuah video. Saya tutup ya. Saya akan menayangkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tekanan zat. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kita dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kita akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Coba amati gambar sepatu boot dan sepatu hak tinggi. Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan yang lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga dapat kita amati pada bebek dan ayam. Coba kita perhatikan tempat hidup bebek dan ayam. Bebek dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya sawah. Sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa bebek dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan struktur dari kaki bebek dan ayam. Bebek memiliki serabut pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki permukaan pijakan yang luas, menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga bebek tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Maha besar Allah yang telah merancang struktur kaki bebek yang dilengkapi serabut, sehingga bebek dapat mencari makan di tempat yang berlumpur. Masih banyak fenomena di alam terkait tekanan yang menarik untuk kita pelajari. Mari terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu tadi saya sajikan sebuah video dan silakan kalian jawab dulu, kalian duga-duga dulu jawabannya. Silakan ditulis jawabannya langsung di buku kalian masing-masing. Silakan. Saya beri waktu 5 menit.
Yang pertama, ada dua pertanyaan. Yang pertama, sepatu yang mana yang dapat digunakan untuk melewati jalan berlumpur? Yang mana? Ayo ditulis. Silakan ditulis jawaban panjang. Tulis. Ditulis. Ayo ditulis. Jawab. Dijawab. Satu, apa jawabannya? Hah? Jangan serius. Silakan dijawab. Mengapa demikian? Dijawab. Sebisa kalian, silakan dijawab. Dijawab sebisa kalian. Mana? Mana bolpennya, Reno? Mana bolpennya? Itu bolpen. Ayo dijawab, Reno. Yang kedua, mengapa ayam tidak bisa seperti bebek yang dapat berjalan di lumpur? Kenapa? Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Nomor berapa itu, Gus? Satu. Yang nomor dua, Gus. Silakan. Oh, yang nomor dua. Oke. Ya. Sudah selesai? Sudah semua? Sudah? Sudah? Sudah, Zakira? Sudah. Kalau sudah, sekarang saya akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok yang sudah kita tentukan di awal semester. Silakan yang merasa belum sesuai kelompoknya, silakan langsung bergabung kepada kelompoknya. Yuk, tanpa suara. Saya akan bagikan LKPD. Itu Zakira ya. Silakan disiapkan logamnya, koinnya. Oh itu ya, udah petik ya. Sudah. Ini tulisan siapa? Tulisannya. Coba aja logamnya. Ini punya. Mbak. Tuh. Ilyas. Bantu Mas. Seluruh. Baik, saya jelaskan dulu.
saya jelaskan cara kerjanya. Di situ ada praktikum sederhana, silakan kalian lakukan sesuai petunjuknya ya, sesuai kegiatan. Di situ kegiatan itu langkah-langkah kegiatannya ya. Nanti kemudian kalian isikan ke tabel pengamatan, lalu kalian jawab pertanyaannya dan berikan kesimpulan, gitu ya. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada langsung dikerjakan. Dibaca langkah kerjanya seperti apa, ya. Silakan. Ya, disuruh apa? Ayo disuruh apa? Disuruh apa ini? Mana logamnya? Mana plastisnya kemana? Mbak, jangan digitukan. Plastisinya utuh ya, jangan diapa-apakan. Astagfirullah. Plastisinya tolong utuh. Seperti pada gambar ini. Nah, mari. Oh, tidak. Kalian bisa membuka buku paket IPA kalian untuk memudahkan kalian dalam berdiskusi dan melakukan praktikum. Nah, coba kalian buka bukunya. Plastisinya jangan dibentuk macam-macam ya. Itu bukan buat mainan, tapi kita akan melakukan percobaan. Jadi bagaimana kerjanya Mbak? Itu diapakan? Diapakan? Hah? Mana tadi? Buka nih, buka. Jangan diapa-apakan, buka. Mana? Yang kotak mana? Terus sini. Yo. Ayo terus diapakan? Suruh ngapain? Suruh ngapain? Suruh ngapain, Mbak? Suruh ngapain kerja? Tugasnya suruh ngapain? Sediakan. Terus habis itu ngapain? Letakkan. Dibaca makanya, Mbak. Ayo letakkan kedua koin di atas plastisin dengan posisi vertikal. Terus vertikal itu seperti apa? Vertikal itu seperti apa? Nah, seperti itu toh. Keduanya, Mbak. Keduanya pasal 1. Ayo dibaca. Letakkan kedua koin di atas posisi dengan posisi vertikal. Terus kemudian berikan gaya. Koin pertama sebanyak 2, koin kedua sebanyak 3. Di sini kan 3 ya, 3 gitu. Pluk gitu, ini 3 kali gitu loh. Terus yang hasilnya gimana? Ditulis di sini dalam. Yang dalam yang mana? Ayo dibaca. Kamu yang mana? Iya carane iki, logam A ambek logam B. Petunjuknya yang mana? Kan gaya. Ayo yang lain. Gaya. Ini dibaca gimana biar ya? Sediakan alat dan Ayo bacaan, Mas. sediakan alat dan bahan yang diperlukan. Letakkan. Logam dan plastis. Ayo dibaca. Letakkan kedua koin di atas plastisin. Posisi vertikal itu seperti apa? Kedua koin posisi vertikal seperti apa? Lawang ini buka seperti apa vertikal tuh? Ke atas apa ke segini vertikal? Gini Bu. Ngawur, vertikal seperti ini. Gini. Posisinya juga seperti ini. Terus kemudian berikan gaya pada ketukan. Berikan gaya berarti berikan dorongan. Piye? Ayo yang satu 2 kali, yang satu 5 kali, terus piye? Terus nanti yang kedua bagaimana? Dicari lagi. Ayo terus hasilnya ditulis di sini. Ya Bu. Hasilnya ditulis di sini nih. Nih yang satu ini di sini.
Piye caranya, Mbak? Ya, betul. Itu untuk yang pertama. Yang kedua caranya gimana, Mbak? Hasilnya ditulis di sini. Yang mana yang dalam, yang mana yang tidak dalam. Ditulis ya. Gimana, Mas? Gak apa-apa. Ayo, coba Mas. Ini. Ayo, gimana caranya tadi? Yang ini perintahnya gimana? Disuruh apa? Ayo, gimana yang ini? Ini kan pengaruh gaya yang ini nih bacanya. Piye? Yang vertikal sini. Yang vertikal bukan plastisinya, tapi koinnya. Ini dicoba sih. Ayo silakan, koinnya dibuat plastisnya mana? Yang vertikal dua-duanya, tapi diberi dorongan yang berbeda. Nah, dua-duanya sama 1-2 ketukan, yang ini 3 ketukan. Yang dalam yang mana ditulis di sini, ya. Terus yang kedua nanti gimana? Iya ya. Ya. Iya, vertikal. Udah soal yang ini tambah yuk. Bagaimana yang pertama? Ini yang kedua apa yang pertama? Yang gaya apa yang luas permukaan? Pengaruh gaya apa luas? Pengaruh. Ya pengaruh semua. Pengaruh yang mana? Pengaruh gaya apa yang ini ada 2 kan? Tabelnya kan juga ada 2. Ya. Pengaruh yang mana? Pengaruh yang mana? Vertikal. Ya, coba kalau vertikal seperti apa perintahnya? Letakkan kedua koin di atas plastisin dengan posisi vertikal. Kedua koin posisi vertikal semua. Vertikal itu seperti apa? Gini apa gini? Nah, dua-duanya seperti itu. Sini loh, Mas. Nah, yang berbeda apanya? Berikan gaya pada kedua koin dengan yang pertama koinnya diketuk 2 kali, yang kedua diketuk 5 kali. Nah, beda apanya? Ya beda. Nah, terus habis itu diginiin. Kamu lihat legoane. Kamu tulis di sini hasilnya. Nah, yang untuk yang kedua ini perintahnya kan berbeda lagi. Nanti hasilnya ditulis di sini ya. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua. Diisi dulu tadi yang mana? Tidak dapat masuk. Silakan, ayo, saya sambil akan berkeliling menilai kalian ya. Yang kedua dibaca perintahnya. Yang kedua dibaca perintahnya sudah. Coba lihat. Mana praktekkan dulu. Dipraktekkan dulu. Yang kedua, coba dipraktekkan. Satunya berikan satunya vertikal, satunya horizontal, betul. Terus sama-sama tuk-tuk 3 kali, hasilnya yang vertikal dalam, betul. Nah, silakan. Terus sekarang didiskusikan pertanyaannya ya. Nah, lanjut yuk. Nah, piye? Sudah mencoba semuanya belum? Yang satu bagaimana bentuk ya, vertikal apa horizontal nih? Yang ini, Mas? Dua-duanya dong Mas, disandingkan. Jangan cuma sendirian gitu.
Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya tuh kamu lihat dengan cara dilepas. Nah, kalau nggak dilepas ya nggak tahu. Nah, mana yang dalam, mana yang tidak dalam. Silakan ditulis hasilnya. Yang dalam yang bagaimana? Yang poinnya tadi. Nah, silakan. Sudah? Diskusikan, kok diam-diam, kenapa ini pada diam-diam? Ayo didiskusikan. Nomor 1 pertanyaannya apa? Ayo didiskusikan. Coba pertanyaannya apa? Didiskusikan. Ayo didiskusikan pertanyaannya. Didiskusikan. Diskusi, jangan diam-diam. Ayo diskusi, gimana diskusinya? Yang kedua sudah? Iya, sip. Nah, silakan didiskusikan. Ini pertanyaannya, Pie. Diskusinya. Apa jawabannya? Mana hasil pertanyaannya mana? Pertanyaannya aduh jawab dulu, ayo diskusi. Saya mau melihat kalian berdiskusi. Apa? Nah, ini belum dijawab, silakan dijawab dulu. Dijawab, Mas. Ditulis di sini toh, jawabannya ditulis di sini ya kan? Bagaimana? Jawabannya mana nih, Mbak? Ya, jangan diam-diam aja, ayo didiskusikan. Kalau sudah selesai dijawab pertanyaannya, dibuat kesimpulannya. Yang mau tanyakan? Mau tanya apa? Sudah?
Dicari, coba apa? Faktornya berarti apa? Selain luas bidang tekan apa? Coba. Apa? Ini selain luas bidang tekan berarti pengaruhnya apa lagi? Tadi ngomong apa lagi yang berpengaruh tadi? Apa? Nah, ditulis. Ditulis. Tulis sama. Azam, ayo Azam. Itu dibantu temennya. Nih. Sudah? Mana hasilnya? Di bawah siap. Oh ya. Ada yang pertanyakan, Mbak? Enggak, udah. Ya. Udah. Pelanmen, Wit. Kenapa, Wit? Pelanmen. Biasanya teriak-teriak, Wit. Soft spoken. Nama, jangan lupa nama anggotanya ditulis kalau tidak cukup di bawahnya. Ya. Kalau tidak cukup di bawahnya jangan lupa ditulis. Ini kenapa kesimpulannya belum ditulis, Agus? Kenapa? Lah tadi kamu praktikum tentang apa? Luas bidang apa ini tadi? Ini tuh. Luas berarti faktor yang mempengaruhi apa ini? Kok bisa berbeda tuh faktor yang mempengaruhi apa? Gaya. Dan luas bidang apa ini? Luas bidang tekan. Nah. Apa? Apa? Mas, yang mana? Samakah bekas plastisin akibat kegiatan sama atau beda bekasnya? Nah iya kok gitu kok bertanya. Beda kok. Ditulis lalu. Apa Zam?
Lihatin. Ya. Coba Zam, yang jawab nomor 2 Zam. Apakah pengaruh gaya yang dibiarkan terhadap Adakah pengaruh gaya? Ada atau tidak pengaruhnya? Ini dengan diberikan, adakah pengaruh gaya? Ada. Yuk ada, tulis. Pengaruhnya apa? Kalau ketukannya kecil, maka kedalamannya bagaimana? Kecil juga, ya toh? dalam Ini apa? Oh, kurang ini apa ini? dalaman? Piye toh, dalam atau tidak dalam jawabannya Ki, Mas? Ini tidak dalam. Yang dalam mana, yang tidak dalam yang mana? Yang dalam yang diketuk 2 kali apa yang 3 kali? Hah? Berarti tidak dalam toh? Berarti kedalamannya kecil. Kecil apa besar? Kalau ketukannya kecil, artinya ketukannya kecil berarti gayanya kecil, maka maka kedalamannya juga Tidak dalam. maka kedalamannya juga kecil, ya kan? Nah, kalau ketukannya besar, maka kedalamannya juga besar. Dalam. Artinya apa piye iki? Coba dicari. Ayo dihubungkan dengan tadi. Nih, semakin ketukannya besar, apakah semakin besar ketukan? Dorong gaya aja, ketukannya kan dianggap dorongan toh atau gaya. Jadi semakin besar gayanya, Makin besar gayanya terus yang berarti soalnya udah ada yang belum selesai. Sudah selesai? Punya Azam sudah selesai? Sudah. Ini masih kosong ini. Udah. Sudah, Mas? Kenapa? Lah kenapa? Yang mana? Dihubungkan besar tekanan sebanding dengan yang sama tadi mana? Besar tekanan sebanding yang gayanya besar, dalamnya juga dalam mana? Besar tekanan sebanding dengan besarnya dorongan toh? Gaya berarti kan di sini. Gaya di sini. Lalu berbanding terbalik dengan apa? Dengan apa ini? Kalau diketuk 3 kali, bagaimana? Lebih. Yo. Luas bidang. Terus nih tadi sepatu put tadi gimana? Yang mana? Tadi tulis. Sepatu put tadi ditulis. Yang mana tadi? Ayo dibaca itu bareng-bareng. Sepatu manakah yang akan kalian gunakan saat musim hujan? Sepatu put atau sepatu kaki? Sepatu put. Alasannya kenapa dijelaskan di situ? Sepatu put karena Luas bidang tekannya bagaimana? Lebih luas, ya kan? Sepatu put memiliki luas bidang tekan lebih besar dibanding hak tinggi, sehingga dapat berjalan di lumpur, begitu. Di belakang itu.
Sudah ya? Kalau sudah, oh belum. Baik. Ya. Kalau sudah, kita akan masuk ke presentasi. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Sudah selesai? Coba kelompok yang sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa mau saya tunjuk atau ada yang berkenan untuk maju ke depan? Saya, Bu. Wih, mantap. Yuk, Abiraya, kelompoknya Abiraya. Maju dulu. Sebentar, Abiraya. Sik. Ya, silakan perkenalan dulu. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Abiraya dan samping saya Ibu Indira dan samping saya Ini hasilnya. Agus Naruto dan di samping saya Farid Ahmad Laidi. Dan saya di sini akan mempresentasikan hasil Diskusi diskusi dan dan praktekum dari kelompok kami dan yang akan dibacakan oleh Farid. ya. Diisi dulu Reno itu, hasilnya bagaimana? Dari tabel pengamatan. Yang bawahnya. Coba, bisa nggak diisi? Kalau nggak bisa diisi langsung dijawab aja. Bisa nggak? Cukup nggak diisi? Apa? Coba. Semakin kecil tekanannya. Tulisannya yang jelas Reno, kok semakin nggak jelas itu. Udah itu aja, yo. Dibaca. Reno agak ke sana, itu menghalangi. Kamu agak ke sana, Reno.
Dibaca Farid. Silakan. Melalui kegiatan praktikum, tekanan pada zat padat serta didik dapat 1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat dengan benar. 2. Menjelaskan hubungan antara gaya terhadap besarnya tekanan dengan benar. 3. Menjelaskan hubungan antara luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan benar. Pertanyaan sebagai bahan diskusi. 1. Samakah bekas plastiksin akibat kegiatan-kegiatan di atas? Jawabannya tidak sama. Nomor 2. Adakah pengaruh gaya yang diberikan terhadap besar tekanan? Jika ada, bagaimanakah pengaruhnya? Jawabannya ada. Semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Nomor 3. Adakah pengaruh luas bidang tekan terhadap besar tekanan? Jika ada, bagaimanakah pengaruhnya? Ada. Semakin besar luas bidang, semakin kecil tekanannya. Ini Mbak. Kesimpulan. 1. Besar tekanan pada zat padat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu A. Gaya, B. Luas bidang tekan. 2. Besar tekanan terjadi dengan gaya dan terjadi kembali dengan luas. 3. Sepatu manakah yang akan kalian gunakan saat musim hujan? Sepatu bot atau sepatu kaki tinggi? Jelaskan alasanmu dan kaitkan dengan tekanan. Sepatu bot karena memiliki tekanan yang lebih besar daripada sepatu tinggi, sehingga mudah untuk berjalan dengan kondisi di lumpur. Baik, lanjut. Silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Benar. Bisa bertanya, bisa. Bisa bertanya, bisa. Selain bertanya, bisa menanggapi atau memberi masukan. Kalau Wiwit bagaimana? Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Dari tepuk tangan. Baik, kita coba kita bahas lagi ya. Samakah bekas plastisin akibat kegiatan-kegiatan di atas? Tadi jawabannya tidak sama, betul ya. Adakah pengaruh gaya yang diberikan terhadap besar tekanan? Nih gaya, pengaruh gaya, ini ada pengaruh gaya terhadap tekanan. Kedalaman ini menjadi indikasi bahwa itu diberi tekanan. Yang paling dalam itu berarti tekanannya paling besar, seperti itu ya. Sedangkan yang lubangnya terbentuk agak tidak dalam, nah itu berarti tekanannya juga tidak begitu besar. Ternyata kalau gayanya, ketukan ini sebagai gaya dorongan kan? Kalau gayanya kecil, tekanannya juga kecil. Gayanya besar, tekanannya juga besar. Nah, di sini semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Ini pernyataannya benar. Kemudian yang ketiga, apakah ada pengaruh luas bidang tekan? Di sini sama-sama diberi gaya 3 ketukan. Tapi yang membedakan adalah luas bidang tekannya. Satu di mana tadi? Satu di mana? Pinjam.
Satu vertikal, satunya horizontal. Nah, ini juga kedalaman menunjukkan besarnya tekanan. Nah, ternyata ketika diberikan ketukan yang sama 3 kali, yang mana yang memberikan bekas yang paling dalam? Yang vertikal. Sehingga yang tekanannya besar, yaitu yang luas bidang tekannya kecil. Semakin besar dan semakin kecil tekanannya, berbanding terbalik. Lalu selanjutnya salah. Nah, kesimpulan. Tadi bagaimana kesimpulannya? Faktor apa saja tadi? Faktornya tadi apa saja? Gaya. Jadi faktor yang memengaruhi tekanan adalah gaya dan luas bidang tekan. Lalu besar tekanan sebanding dengan apa tadi? Yang sebanding gaya, betul. Dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Nah, untuk sepatu boot kita kembali ke sini. Untuk sepatu boot kita kembali ke permasalahan yang awal. Nah, sepatu yang mana yang dapat digunakan untuk melewati jalan berlumpur? Mengapa demikian? Adakah yang mau menjawab setelah kalian melakukan percobaan? Ada yang mau jawab? Sepatu yang mana yang dapat digunakan untuk melewati jalan berlumpur? Mengapa demikian? Oke, kelompok Ilyas. Silakan. Yang keras kelompok Ilyas. Yang keras kelompok Ilyas. Yang nomor 1 ya. Silakan dijawab. Dibaca dengan jawaban panjang. Sepatu yang mana yang dapat digunakan untuk melewati jalan berlumpur? Sepatu yang dapat digunakan, seperti itu membacanya. Aduh, mohon maaf, diulangi, saya kurang mendengar. Sepatu boot karena berfungsi untuk berjalan di lumpur agar tidak terjadi kesulitan untuk berjalan di lumpur. Agar tidak terjadi kesulitan berjalan di lumpur. Terima kasih jawabannya, Ilyas. Benar. Sepatu yang dengan apa tadi? Sepatu boot ya. Yang bagaimana? Bawahnya itu bagaimana? Bidang tekannya bagaimana ini? Luas bidang tekannya besar ya kan? Sehingga kalau dia berjalan di lumpur, tekanannya kecil sehingga tidak terperosok, begitu ya. Kemudian untuk yang kedua, mengapa ayam tidak bisa seperti bebek yang dapat berjalan di lumpur? Kenapa? Ya, oke. Rizal. Karena kaki ayam tidak memiliki selaput seperti kaki bebek, sehingga luas bidang tekanan kaki ayam lebih kecil daripada kaki bebek. Kenapa? Terima kasih Rizal, jawabannya bagus sekali. Mengapa ayam tidak bisa seperti bebek yang dapat berjalan di lumpur? Kenapa tadi? Karena kaki ayam kenapa? Kaki ayam kenapa, Rizal? Kaki ayamnya tidak memiliki selaput. Seperti siapa? Kaki siapa? Seperti bebek. Yang digunakan untuk apa kaki bebek? Untuk berjalan di lumpur ya kan? Nah, kenapa? Karena ayam itu kakinya
dimodifikasi bukan memang seperti ini ya bentuknya, agar memudahkan dia mencari makan di tanah. Tanah itu kan tanah dan yang berkerikil ya ta? Tadi kan si Ciko sama si siapa tadi? Becky tadi, si Becky itu berjalan di bebatuan itu merasa kakinya sakit karena kaki Becky memiliki luas bidang tekan yang kaki Becky mana? Luas bidang tekannya besar. Tekanannya bagaimana tekanannya? Kecil. Nah, seperti itu. Sedangkan kaki ayam bagaimana? Kalau kaki ayam dia mudah ya berjalan di atas batuan dan tanah. Seperti itu. Nah, sekarang ini tadi sudah, ini sudah. Nah, ini juga sudah ya. Belum. Sekarang kita buat kesimpulan bersama. Sekali lagi saya ucapkan dulu terima kasih kepada siapa? Kepada kelompoknya Abiraya yang sudah mau maju, kepada Wiwit yang mau menanggapi, kelompoknya Wiwit dan kelompoknya Ilyas dan kelompoknya Rizal yang sudah menjawab. Sekarang adakah yang mau membuat kesimpulan sebelum kita simpulkan bersama-sama? Oh, ada kelompoknya Zahra. Wah, mengambil peran semua ini. Yo, kelompok Zahra. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa saja? Silakan Mbak pakai ini. Ya, biar kedengar. Besar tekanan sebanding dengan gaya dan besar berbanding terbalik dengan luas bidang tekanan. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kan kita belajar tentang tekanan ya. Yang kalian peroleh tadi, tekanan itu dipengaruhi oleh berapa faktor? 2 faktor, apa saja? Gaya dan luas bidang tekan. Gaya. Nah, tadi dikatakan bahwa gaya itu sebanding dengan apa, Mbak? Gaya. Tekanan sebanding dengan apa, Mbak? Tekanan sebanding dengan apa, Mbak Zakira? Tekanan sebanding dengan apa? Sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan halo, luas bidang tekan. Nah, jadi tekanan itu sebanding dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Jika tekanannya besar, maka gayanya besar. Jika tekanannya besar, maka luas bidang tekannya bagaimana? Kecil, karena berbanding terbalik. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan dikumpulkan dulu. Ayo maju ke depan dikumpulkan. Sudah semua mengumpulkan? Kalau sudah, silakan keluarkan kertas. Bisa 1 untuk berdua, silakan menyobek kertas. Silakan dikeluarkan kertas, Mas. Ayo,
Ayo segera. Bisa satu untuk berdua. Ya, ini. Ini enggak kepakai. Ini bisa digunakan satu untuk berdua. Nah, ini dibagi dua, nggak usah banyak-banyak, sayang kertasnya. Bisa digunakan untuk berdua. Yo. Sudah? Kalau sudah, silakan ditulis pertanyaan saya tanpa nama nggak apa-apa, atau diberi nama juga nggak apa-apa. Silakan, terserah kalian. Kita akan melakukan refleksi. Ya. Yang pertama, tulis ya. Kegiatan mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Yang nomor 2, apa kesulitan yang kalian hadapi saat mempelajari materi hari ini? Apa kesulitan yang kalian hadapi saat mempelajari materi hari ini? Yang ketiga, berikan emot kalian. Silakan dijawab. Dijawab dong. Dijawab, dikumpulkan. Boleh diberi nama, boleh tidak. Cepat sekali. Jangan cepat-cepat. Kenapa, Mbak? Nggak usah terburu-buru, santai aja, saya tungguin. 1, 2, 3. Ya tidak apa-apa, terserah kalian. Wes, sudah. Iya.
kasih. Kayak mikir tugas aja, kayak mikir apa saja kalian nih. Iya? Sudah belum? Astagfirullahaladzim. Tenang dan sulit. Ya. Hurung-hurung tamasaka Gilang. Jal? Udah belum Jal? Udah semua ya? Oke. Berakhir sudah pelajaran kita hari ini. Bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi di hari Senin depan dengan melanjutkan yaitu materi tekanan pada zat cair, ya. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Ada yang bersamakan? Cukup. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kalian istirahat, sebelum kalian pulang, kita baca doa dulu. Di tempat duduk siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa belajar ya. Dibaca dulu nanti sebelum kalian bertemu lagi dengan saya biar tahu apa yang mau kita pelajari. Nah, semangat belajarnya ya, semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.